Kasih ya Mbak. Halo Bunda, sekarang saya sedang berada di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital. Dari tadi saya ngelihat banyak sekali nih bunda-bunda yang baru melahirkan. Aduh, jadi ingat waktu pengalaman pertama kali melahirkan. Dulu Bunda, perasaan saya tuh seneng banget mau punya anak. Tapi anehnya, setelah melahirkan tiba-tiba kok saya jadi sering sekali menangis. Saya nggak tahu kenapa, tapi perasaan cemas yang berlebihan, sampai hampir frustasi karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bayi saya. Nah, kalau kata suami saya nih, itu namanya baby blues. Tapi katanya saya harus melawan perasaan baby blues syndrome itu. Nah, sepertinya menarik ya Bunda kalau kita angkat pagi hari ini mengenai topik kita tentang baby blues syndrome. Apa yang harus dilakukan? Nah, untuk lebih jelasnya jangan kemana-mana, ikuti saya terus ya. Seorang peneliti yang bernama Savage pada tahun 1875 menuliskan sebuah referensi dalam literatur kedokteran mengenai disporia emosi pasca persalinan. Nah, ini disebut dengan milk fever. Kenapa? Karena emosi yang timbul itu bersamaan dengan bekerjanya hormon prolaktin, yaitu yang merangsang keluarnya air susu ibu. Nah, sekarang ini disebut dengan baby blues syndrome. Bunda, kita akan membahas masalah ini lebih dalam lagi dengan seorang pakar, tapi sebelumnya kita dengar dulu cerita dari teman saya Andriali yang mengalami baby blues syndrome. Oke, aku mau cerita dikit nih tentang pengalaman aku waktu melahirkan anak pertama, anak laki-laki namanya Ardel Adhikara Pandita Sampurna. Nah, pengalaman nih waktu melahirkan si Ardel ini, saya mengalami baby blues nih. Ceritanya nih, waktu saya hamil kan saya naiknya berat badannya banyak banget, 35 kilo. Jadi mengharuskan saya untuk berhenti bekerja pada saat saya hamil 5 bulan deh kalau nggak salah. Nah, terus udah gitu karena udah nggak kerja, terus melahirkan gitu ya. Berat badan saya 90 kilo pada saat itu. Terus saya nggak punya babysitter, terus ngurus sendiri. Terus saya nggak pernah ketemu teman-teman saya. Terus saya nggak kerja juga. Akhirnya rasanya kayak stres gitu, jadi tiap hari saya nangis. Awalnya saya nggak tahu penyebabnya apa gitu loh. Apa karena saya kangen sama aktivitas saya yang misalnya dulu-dulu gitu ya, kerja, ketemu teman-teman, bersosialisasi. Atau saya kayak merasa bisa nggak sih ngurus anak gitu ya. Saya bisa nggak sih memberikan yang terbaik buat anak saya gitu. Sampai-sampai nih yang parah-parahnya ASI itu sampai dikit banget keluarnya. Setiap ngelihat dia, setiap gendong dia, apa segala macam tuh rasanya kayak bawaannya keluar air mata aja. Terus udah kasihin ke ibu saya, kembali mengurung diri begitu. Jadi sehari mengurung diri di kamar tuh bisa berkali-kali nangis gitu aja. Awalnya kita panggil konsultan ASI. Jadi ada teman saya, Desi Novianti, menganjurkan untuk konsultan ASI untuk datang gitu. Yang pertama untuk ASInya ya, apa segala macam supaya lebih baik. Terus akhirnya ya udah ke dokter aja gitu, apa sih yang bisa dibantu supaya bisa percaya diri gitu ngurus anak gitu kan. Akhirnya saya pergi ke dokter saya, terus dikasih tahu bahwa katanya baby blues tuh sugesti gitu ya, karena kayak mungkin anak pertama gitu ya. Terus akhirnya disarankan untuk menurunkan berat badan, ketemu teman-teman udah jelas, terus pasti dukungan suami ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Waktu itu saya langsung berangkat ke Bali untuk mengisi sebuah acara di sana. Anak saya tinggal nih sama orang tua saya. Terus pada saat itu saya mau kerja nih, kepikiran sama dia. Aduh Bunda, sedih banget jadi ya. Jadi terus akhirnya saya pulang dari Bali gitu ya. Terus saya pulang, saya ngeliat anak saya, ngeliatin muka saya gitu. Akhirnya pada situ saya mulai belajar untuk melawan baby blues itu gitu. Akhirnya saya menelpon satu yayasan, terus udah gitu pakai babysitter. Lumayan kali ada yang bantu-bantu kalau saya kerja bisa dibawa anaknya gitu. Oke Bun, sekian cerita dari saya ya. Sampai ketemu lagi Bunda, bye-bye.